Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening di Jixiao Divine Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu saat mendarat, seseorang kini meminta yang lain untuk melihat ke arah si Iron Bear Kongsi yang sudah level 4 peringkat menengah. Bloodhand Shen Dongling juga semakin cantik dengan tubuh yang sangat seksi. Dan orang terakhir yang keluar dari airship adalah Su Jingming, sang Thunder Emperor rank S yang belakangan ini sangat populer. Lalu dalam pikiran Su Jingming, akhirnya Liga Nasional akan dimulai. Ability rank double S miliknya tidak perlu disembunyikan lagi. Lalu Su Ping pun kini datang menyambut kedatangan Universitas Modu dan menyapa Ling Xuang serta meminta mereka lewat sini. Mereka sudah menyiapkan perjamuan makan siang mewah untuk mereka semua. Ling Xuang pun mengerti. Lalu kini Su Jingming dan anggota tim lainnya telah tiba di area restoran. Dan orang-orang yang berada di sana mulai berbisik bahwa itu tim perwakilan Universitas Modu telah sampai. Si wanita menyebut yang paling depan kapten timnya, pengguna ability rank S dari Universitas Modu. Ternyata ganteng juga. Rekannya mengatakan bahwa dia modal tampang saja. Levelnya saja baru level 3 peringkat atas. Jelas dia cuma dijadikan alat promosi oleh Universitas Modu. Shen Dongling yang mendengar hal ini memberitahu Su Jingming bahwa Su Jingming sedang diremehkan. Su Jingming sendiri pun tidak ingin ambil pusing soal itu. Malahan Su Jingming merasa itu bagus, supaya terasa lebih menarik. Lalu bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba seseorang datang menghampiri Su Jingming dan menyebut bahwa ini pasti Su Jingming, kapten tim Universitas Modu. Dirinya adalah Wang Qi, kapten tim Universitas Jingda. Su Jingming pun menyambut baik salam kenal ini dan menjabat tangan Wang Qi. Wang Qi menyatakan bahwa dirinya sudah lama mendengar nama Su Jingming. Dengan ini mereka akan berjumpa lagi di upacara pembukaan besok. Dan segera pergi. Yao Fang menyebut Wang Qi sangat sombong. Sepertinya dia merasa sangat yakin bisa mengalahkan Universitas Modu. Shen Dongling mengatakan bahwa menurut data Wang Qi punya ability Piseido rank S, Sky Meteor Soil yang hampir setara rank S. Selain itu dia juga sudah di level 4 peringkat atas. Wajar saja dia agak sombong. Yao Fang tetap tidak bisa menerima ini. Baru menang sekali saja sudah merasa bisa mengalahkan Universitas Modul lagi. Benar-benar naif. Saat pertandingan dimulai nanti akan dirinya tunjukkan pada mereka siapa bosnya. Su Jingming pun meminta mereka berhenti meributkan ini dan segera mengajak mereka untuk makan dulu. Sebentar lagi dirinya harus ke stasiun kereta cepat untuk menjemput seseorang. Lalu saat ini di stasiun kereta cepat, petugas pun mengatakan bahwa kereta nomor K312 sebentar lagi akan sampai di pemberhentian terakhir kota Singsu. Para penumpang harap membawa barang bawaan masing-masing, serta memperhatikan keselamatan dan turun dengan tertib. Lalu kini tangki yang turun pun tidak menyangka bahwa ini adalah kota Singsu. Sangat cantik. Meng Di pun setuju dengan tangki. Ini salah satu stasiun kereta cepat yang paling cantik yang pernah dirinya lihat. Tangki menambahkan bahwa pelayanannya juga bagus di mana-mana ada pemandu. Namun saat memperhatikan sekitar, Tangki bertanya-tanya di manakah Su Jingming. Apakah dia belum sampai?
Namun di saat itu tiba-tiba seseorang pemuda datang mendekati Tangki serta bertanya, bolehkah dirinya meminta nomornya? Tangki pun meminta maaf dirinya tidak suka memberikan nomornya kepada orang asing. Rekan pemuda ini pun tertawa mendengarnya dan menyebut itu jawaban yang sangat bagus. Ternyata si ganteng Kei Liang bisa ditolak juga. Teman wanitanya juga menyebut ini sangat kocak, nanti dirinya harus menceritakannya kepada kapten. Ke Liang pun nampak sangat marah dengan sikap Tangki dan menyebutnya sebagai wanita sok suci. Tangki seharusnya bersyukur dirinya mau minta nomornya. Ini sangat menyebalkan. Zhao Mingyang segera bereaksi dan bertanya ke Ke Liang. Bilang apa barusan? Ke Liang pun tidak menyangka ini, ternyata ada yang berani ikut campur. Apakah mereka tahu siapa dirinya? Berani mereka bicara seperti itu pada dirinya. Zhao Mingyang yang melihat auranya menyadari bahwa Ke Liang berada di level 3 peringkat puncak, setara dengan tingkat mentor. Lalu orang-orang yang berada di sekitar pun mengetahui bahwa itu adalah orang-orang dari Universitas Ability Baisan. Orang lain pun membenarkan hal itu. Pemuda berbaju putih, barisan depan itu sepertinya wakil kapten mereka, Ke Liang. Orang-orang pun bertanya apakah mereka mau berantem. Tangki pun meminta Zhao Mingyang menyudahi ini dan mengajaknya pergi. Tidak perlu meladeni orang seperti itu. Lalu anggota Universitas Baisan mengatakan kepada Ke Liang bahwa tujuan mereka di sini untuk ikut liga. Jangan biarkan keributan. Nanti nama baik universitas mereka bisa rusak. Ke Liang pun menekankan seandainya tidak harus ikut kompetisi, dirinya tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Lagi pula, Zhao Mingyang cuma level 1 peringkat atas tapi nekat mau menjadi pahlawan sama sekali tidak layak. Di saat Ke Liang berbalik ingin pergi, tiba-tiba Ke Liang menabrak seseorang dan ternyata itu adalah Su Jingming. Su Jingming dengan tatapan membunuhnya bertanya kalau dia tidak layak. Sekarang coba lihat apakah dirinya cukup layak. Ke Liang pun nampak diam dengan hal ini. Su Jingming pun kini bertanya mengapa diam saja dan seketika Su Jingming memberikan tamparannya hingga membuat beberapa gigi Ke Liang terlepas. Tidak berhenti sampai di sana, Su Jingming segera mencengkram kepala Ke Liang dan kembali menghajar Ke Liang hingga Ke Liang tersungkur. Di saat yang sama, Tangki dan Zhao Mingyang nampak senang Su Jingming ada di sini. Sedangkan anggota wanita Universitas Baisan meminta Ke Liang untuk tidak sembarangan. Dia itu Su Jingming, kapten tim dari Universitas Modu. Anggota lain pun meminta Ke Liang menunggu kapten datang ke sini. Orang-orang yang menyaksikan ini seketika menyalakan kamera ponselnya serta meminta semua orang melihat ini. Rank S dari Universitas Modus sangat kuat, dia langsung menghajar wakil kapten tim Baisan. Anggota Universitas Baisan pun mengatakan kepada Su Jingming bahwa mereka tidak ada urusan dengan Su Jingming. Mengapa Su Jingming malah menyerang wakil kapten mereka? Su Jingming mengatakan bahwa mereka memang tidak ada masalah dengan dirinya, tapi sayangnya mereka sudah mengganggu sepupu dan temannya. Ke Liang pun nampak kaget mendengar kata sepupu ini. Di saat yang sama, kapten tim Universitas Baisan yang bernama Ji Hui datang dan bertanya ada apakah ini. Ji Hui pun mengatakan bahwa dirinya cuma pergi bayar tagihan sebentar. Mereka sudah bikin masalah sebesar ini. Si wanita pun nampak lega karena akhirnya kapten datang juga. Ji Hui seketika menatap Su Jingming dan mengatakan bahwa dirinya tahu siapa Su Jingming. Masalah ini memang mereka yang memulai, tapi mereka semua adalah tim peserta liga. Bukankah Su Jingming sudah keterlaluan? Su Jingming seketika bertanya mereka perwakilan dari universitas mana. Dalam pikiran Ji Hui, bahkan belum tahu mereka dari universitas mana, tapi sudah langsung main pukul. Sangat tidak menghargai Universitas Baisan. Ji Hui pun memperkenalkan dirinya sebagai kapten Universitas Baisan. Sesuai aturan liga, terlibat perkelahian di luar arena akan membuat Su Jingming didiskualifikasi. Kalau Su Jingming tidak minta maaf pada Ke Liang, jangan salahkan dirinya kalau dirinya melaporkannya ke Biro Pendidikan. Su Jingming pun menantang Ji Hui untuk melaporkan dirinya sesukanya. Ji Hui pun nampak kesal karena Su Jingming memang sangat keterlaluan dan segera mengajak anggotanya untuk pergi. Setelahnya Tangki bertanya apakah ini tidak akan jadi masalah. Su Jingming meminta Tangki tenang, mereka ada di pihak yang benar. Lagi pula tidak akan mendiskualifikasi cuma karena masalah sepele seperti ini.
Di samping itu, anggota Baisan bertanya kepada Jihui apakah mereka akan menyerah begitu saja. Apakah tidak jadi untuk melapor? Jihui pun bertanya balik mengenai melaporkan ini. Dirinya tadi cuma berniat untuk menggertaknya saja. Universitas Modu itu tim unggulan di liga. Tidak mungkin kualifikasi mereka dibatalkan hanya karena hal seperti ini. Selain itu, masalah ini belum selesai. Su Jingming sepertinya tidak akan melepaskan mereka. Kelly yang pun menyebut Su Jiming setan. Dirinya sudah babak belur begini, tapi dia masih belum puas juga. Apakah dia akan membalas secara diam-diam? Ji Hui pun tidak membenarkan hal itu. Dirinya justru lebih takut kalau dia akan membalas dendam saat di arena nanti. Anggota lain pun membenarkan hal itu. Si wanita menyebut ini gawat. Kali ini mereka akan dihajar sampai babak belur sama Universitas Modu. Anggota lain pun sangat marah dengan Kei Liang karena malah bikin mereka celaka. Kei Liang pun memohon kepada dewa untuk melindungi mereka. Semoga saat pembagian grup nanti mereka tidak ketemu dengan Universitas Modu. Ji Hui pun mengatakan bahwa tidak mudah bagi mereka untuk masuk 10 besar. Ji Hui meminta Wang Ming agar menjadi cadangan untuk Kei Liang. Seandainya besok Kei Liang cedera parah, Wang Ming yang maju bertanding. Wang Ming pun mengerti. Kei Liang pun bertanya kepada Ji Hui apakah keadaannya memang seserius itu. Ji Hui pun bertanya apakah Kei Liang baru takut sekarang. Ji Hui kini meminta Kei Liang untuk diam. Semoga saja orang-orang dari Universitas Modu tidak bertindak terlalu kejam nanti. Lalu kini di luar stasiun, Tangki kini segera mengajak Su Jingming untuk pergi. Namun Su Jingming meminta Tangki untuk menunggu sebentar, masih ada yang mau dirinya jemput. Tangki seketika bertanya siapakah orang itu. Su Jingming mengatakan bahwa itu adalah pacarnya. Tangki dan yang lainnya pun kaget mendengarnya. Tangki mengatakan bahwa dirinya penasaran secantik apa pacarnya Su Jingming. Meng Di menduga bahwa gadis ini pasti cantik tinggi dengan kaki jenjang. Hingga kini tak berselang lama mereka pun datang. Su Jingming segera memperkenalkan Kyuyun sebagai pacarnya. Dan satunya lagi adalah teman sekamarnya Kyuyun yaitu Ki Dongxia. Kyuyun yang tiba pun seketika bertanya kepada Su Jingming siapakah mereka. Su Jingming memberitahu Kyuyun bahwa ini adalah Tangki sepupunya. Serta ini teman-temannya dari Jiangzheng. Ada Zhao Mingyang dan Meng Di. Tangki segera memuji kecantikan dari Kyuyun. Meng Di pun mengatakan bahwa tebakannya benar kalau pacar Su Jingming adalah gadis yang cantik yang punya kaki jenjang. Kyuyun pun mengatakan bahwa Tangki juga sangat cantik. Serta Kyuyun memberikan sesuatu sebagai salam perkenalan kepada mereka. Di dalamnya ada sumber daya latihan rank B, tidak terlalu mahal. Ini seharusnya berguna untuk Tangki dan yang lainnya. Dirinya harap mereka menerimanya. Zhao Mingyang pun bertanya apakah sumber daya latihan rank B bisa dianggap tidak terlalu mahal. Harganya minimal 5-6 juta. Lalu Su Jingming mengatakan karena semuanya sudah berkumpul maka mereka bisa pergi ke hotel buat simpan barang. Su Jingming kini bertanya di mana hotel Tangki dan yang lainnya. Biar dirinya antar mereka ke sana dulu. Tangki mengatakan bahwa ada di dekat stasiun kereta cepat, jaraknya cuma sekitar 1 kilometer. Su Jingming pun kaget mendengar hal ini. Berarti lumayan jauh kalau dari stadion. Namun Su Jingming menyebut itu tidak apa-apa. Liga ini sangat populer. Hotel-hotel di sekitar stadion memang penuh. Kyuyun mengatakan bahwa stasiun kereta cepat itu terlalu jauh. Kebetulan dirinya punya beberapa villa di dekat stadion. Kalau tidak keberatan Tangki bisa menginap di sana. Jauh lebih praktis. Dalam pikiran Zhao Mingyang, kota Xingsu ini kota besar. Villa di sini harganya sampai ratusan juta. Punya uang pun belum tentu bisa dapat. Zhao Mingyang pun bertanya-tanya siapa pacar Su Jingming ini sebenarnya. Kayaknya bukan orang sembarangan. Tangki pun meminta maaf karena jadi merepotkan. Kyuyun pun mengatakan bahwa sepupu Su Jingming juga sepupunya. Ini sama sekali tidak merepotkan. Kyuyun pun kini memanggil Paman Hua dan memintanya untuk kesini dan tak perlu waktu lama beberapa mobil kini datang menjemput dan menyapa Kyuyun. Zhao Mingyang yang melihat ini bertanya-tanya dalam pikirannya bahkan supirnya saja minimal pengguna ability level 3 peringkat puncak.
Sedangkan Mendy menilai bahwa dari keempat pengguna ability ini, kalau satu saja ditempatkan di kota Jiangcheng, pasti jadi orang yang sangat berpengaruh. Lalu Kyuyun meminta mereka jangan diam saja dan segera mengajak masuk tangki untuk masuk ke mobil. Paman Hua dan yang lainnya akan mengantar mereka. Tangki pun mengerti dan segera masuk ke dalam mobil. Lalu Kyuyun pun kini bertanya penampilannya kepada Su Jingming apakah lumayan bagus. Su Jingming menyebut itu bagus tapi menyuruh orang dari provinsi Sichuan ke sini itu sangat merepotkan. Lain kali tidak perlu seperti itu lagi. Kyuyun mengatakan bahwa mereka semua memang staf mereka yang ada di kota Singsu. Dirinya cuma menyuruh mereka datang menjemput mereka saja. Su Jingming seketika bertanya, bukannya basis utama keluarga Kyuyun ada di area Demon Cap nomor 7. Kyuyun menyebut bahwa Demon Cap nomor 7 memang wilayah utama mereka. Tapi keluarga Song juga punya pengaruh Demon Cap lainnya. Su Jingming pun mengerti wilayah kekuatan keluarga Grandmaster memang sangat mengerikan. Kemudian kini di hari pertama liga di lokasi acara, Tangke pun mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Thunder Martial Hall, Violent Bear Martial Hall, Radiant Like Legion, dan Gold Polar Day, organisasi papan atas di Asia ini semuanya mengirim master level 7 untuk memimpin tim. Kyuyun pun mengatakan bahwa ini akan menjadi kesempatan bagus untuk merekrut para jenius. Mereka pasti tidak mau ketinggalan. Kemudian kini pembawa acara yang bernama Feng Lei mengucapkan selamat datang di Liga Antar Universitas Nasional. Sebelum dimulai, dirinya akan memperkenalkan 10 universitas yang ikut dalam kompetisi ini. Pertama adalah juara bertahan mereka Universitas Jingda. Selanjutnya yang meraih runner-up Liga tahun lalu Universitas Modu. Hingga kini Feng Lei menyebutkan universitas yang ikut satu persatu. Hingga kini universitas terakhir yang disebut-sebut sebagai kuda hitam, tim Universitas Baisan. Liga Nasional antar universitas ini memiliki total 3 kategori pertandingan. Terdiri dari kompetisi tim, kompetisi individu, dan survival. Kompetisi tim dan pertandingan individu akan dilaksanakan terlebih dahulu. Berikutnya dirinya akan jelaskan rincian hadiahnya. Untuk kompetisi tim, setiap anggota dari tim perwakilan yang menang akan mendapatkan satu set Battle Suite rank S khusus. Untuk juara satu pertandingan individu akan mendapatkan satu cincin ruang dengan kapasitas 30 meter kubik. Untuk juara satu kompetisi survival mendapatkan satu Guardian Bracelet grade 6 yang berasal dari reruntuhan kuno. Orang-orang yang mendengar hal ini tidak menyangka hadiahnya sangat luar biasa. Pihak penyelenggara sangat kaya. Persaingan tahun ini pasti akan jauh lebih sengit. Sedangkan Su Jingming menilai bahwa semua itu barang berharga yang dirinya butuhkan. Lalu Feng Lei mengatakan bahwa berikutnya adalah kategori pertama, kompetisi tim, dengan sistem round robin. Setiap universitas akan bertarung melawan 9 universitas lainnya, 5 pertandingan per hari selama 9 hari ke depan. Dengan ini mereka akan mulai pertandingan pembukanya dan hasil undian pertama adalah Universitas Modu melawan Universitas Baisan. Feng Lei menjelaskan kalau peserta berada dalam bahaya, sistem AI akan mengaktifkan Protective Energy Sphere untuk melindungi para peserta. Tapi hal itu juga berarti peserta tersebut dinyatakan gugur. Dan sekarang dipersilakan dari kedua belah pihak untuk naik ke arena. Orang-orang yang melihat pun tidak menyangka pertandingan pertama langsung Universitas Modu. Dirinya jadi tidak sabar. Perwakilan Universitas Modu tahun ini ada Awakener rank S. Dirinya penasaran seperti apa kekuatannya. Namun sebagian orang merasa dia tidak terlalu kuat. Apalagi dia cuma pengguna ability level 3 peringkat atas. Kongsi pun mengatakan bahwa pertandingan pertama langsung ketemu tim Baisan. Sepertinya mereka cukup beruntung. Sementara itu Liang Ke bertanya kepada Ji Hui apakah dirinya boleh menjadi pemain cadangan. Ji Hui menyebut itu tidak bisa, mereka sudah lama berlatih. Meski kalah, mereka harus tetap menunjukkan keberanian mereka. Anggota lain pun membenarkan hal itu. Biarpun kalah, mereka harus tetap menunjukkan kemampuan mereka yang terbaik. Segera mereka mengajak Ji Hui untuk naik ke arena. Ke Liang pun mengerti dengan ini mereka akan maju. Lalu saat mereka di arena, orang-orang menyebut bahwa Yao Fang dari Universitas Modu itu sudah level 4 peringkat menengah. Itu artinya ada 2 orang level 4 peringkat menengah
dua orang level 4 peringkat bawah dan satu orang level 3 peringkat atas. Mereka pun merasa kasihan dengan Universitas Baisan. Cuma ada satu level 4 peringkat menengah, sisanya cuma level 3 peringkat atas. Ini seperti satu pro flyer yang gendong tim beban. Hingga kini, pembawa acara mulai menghitung mundur pertandingan. Yao Fang kini bertanya kepada Su Jingming formasi apa yang mereka pakai untuk pertandingan ini. Su Jingming mengatakan untuk melawan mereka tidak perlu repot-repot dan seketika Su Jingming maju sendirian. Orang-orang yang melihat ini pun bertanya ada apa ini rank S dari Universitas Modo keluar dari formasi. Apakah dia memang selalu nekat seperti ini? Bukankah ini cari mati? Dia pasti akan kalah. Di samping itu, Ji Hui mengatakan bahwa Su Jingming keluar dari formasi. Ini kesempatan bagus. Ji Hui meminta Ke Liang dan Malong serang bersama dirinya. Lau Li dan Lau Wang berikan dukungan battle skill tipe magic dan buff. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.